Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita ada di program Dialog Jember pagi ini. Dan kita akan mengangkat topik terkait dengan pemberdayaan ex-ODGJ di Kabupaten Bondowoso. Ada beberapa narasumber yang kali ini sudah tersambung bersama dengan kami melalui jaringan telepon pendengar. Kita sapa dulu. Yang pertama adalah Bapak Camat dari Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso, yaitu Bapak Raden Saudia Yordan Islami Taufik. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak April. Mohon maaf, Pak. Saya Retno Palupi, presenternya sedang diganti, Pak, karena Mbak April kebetulan sedang ada aktivitas di luar yang tidak bisa digantikan. Jadi saya Retno Palupi yang saat ini bersama dengan bapak-bapak semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nggih. Bapak nyapanya siapa nih, Bapak? Yordan namanya. Oke, baik, Pak Yordan, begitu ya. Nah, yang kedua adalah Kepala UPTD Puskesmas Curadami, ada Dr. Pong Haryadi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Palupi. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Yordan dan juga Dr. Pong Haryadi, pemberdayaan ex-ODGJ ini kan merupakan satu tindakan yang mulia banget gitu ya. Bagaimana bisa memanfaatkan berbagai macam fasilitas ataupun mungkin juga kemampuan yang ada untuk bisa membuat mereka lebih produktif kembali. Pemberdayaan ex-ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, merupakan langkah penting juga untuk bisa membantu mereka kembali memperoleh kemandirian dan memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Banyak orang yang mengalami gangguan jiwa dan sering dihadapkan pada stigma sosial yang berkembang terkait dengan ketidakpahaman dari masyarakat. Padahal dengan dukungan yang tepat mereka bisa memiliki potensi besar untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat. Saya bawa sebuah informasi dari Kecamatan Curadami bahwa ratusan penyintas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso mendapatkan pelatihan dalam berbagai keterampilan praktis ya. Mereka diajari cara membuat barang-barang kerajinan serta keterampilan lain yang dapat membantu mereka untuk bisa mandiri. Nah, berarti program pelatihannya ini dimanfaatkan betul dan terkhusus untuk masyarakat ex-ODGJ. Mohon izin dokter, saya coba ke Pak Yordan dulu nggih. Oke, baik. Pak Yordan, ini kan Curadami ini sepertinya sedang menjadi perbincangan terkait dengan pemberdayaan kembali ex-ODGJ dengan berbagai macam pelatihan. Kalau boleh tahu sebenarnya Pak, masyarakat di Curadami yang ex-ODGJ di wilayah Kecamatan Curadami ini apakah semuanya berasal dari Kecamatan Curadami ataupun mungkin juga ketambahan dari wilayah-wilayah yang lain, Pak? Kira-kira berapa, Pak, jumlahnya? Data itu ada di Pak Dr. Pong sebenarnya. Oke, mohon maaf. Menyampaikan ada 130-an. Nanti mungkin dijelaskan dengan Pak Dokter. Dimana mungkin saya diawali dengan cerita sedikit. Boleh. Kenapa kok di Curadami ini sampai ada berita ya, salah satunya ada pemberdayaan ex-ODGJ dengan ODGJ juga. Jadi pada tahun 2022 kita 2021 2022 medio itu kita mengalami banyak masalah. Jadi ada kasus pasung. Kemudian padahal Jawa Timur sudah dinobatkan jadi 0 pasung ya, 0 pasung. Tapi di Kecamatan Curadami masih ada beberapa. Kemudian ada masalah-masalah
yang berhubungan dengan masyarakat, di mana ODGJ ini yang dulunya pernah jadi ex-ODGJ, kemudian kambuh lagi dan mengganggu keamanan dan ketertiban, bahkan bukan hanya di wilayah Curadami tapi di wilayah lain. Nah, dari situ semua kita kumpulkan teman-teman dari pendamping sosial, kemudian karena biasanya kalau ada laporan dari masyarakat itu lapornya ke Satpol PP, Satpol PP nanti menindaklanjuti dengan tim kecamatan dan pendamping sosial. Nah, di situ kita kebingungan karena mungkin SOP dari masing-masing beda ya, dan kita juga waktu beberapa tahun yang lalu kita belum punya di rumah sakit belum ada poli jiwa ya, terus tidak ada penanganan untuk ODGJ, jadi akhirnya muncullah sebuah inovasi mungkin dari hasil rembuk-rembuk itu, kita mau bikin ya salah satunya posyandu jiwa. Nah, nanti mungkin jelaskan Pak Dokter ya terkait dengan kegiatan-kegiatan di posyandu jiwa, dan itu apabila kenapa ya kita lihat kenapa kok ODGJ ini bisa dari dulunya sudah sembuh, kemudian sampai dipasung lagi, kemudian kambuh lagi ya, karena memang lingkungan dan support dari masyarakat itu kurang, terutama keluarga. Karena nanti ada kajian dari Pak Dokter nanti bisa menjelaskan kenapa terjadi seperti itu, dan kita dari tahun 2022 September kita mencoba berkolaborasi tanpa anggaran ini kita bikin posyandu jiwa. Jadi di sana ada sebuah wadah yang mewadahi teman-teman atau masyarakat yang ex ODGJ maupun ODGJ ini yang untuk disupport ya oleh kita, dapat perhatian gitu. Akhirnya dari sana selama 2 tahun ini berjalan, dan puncaknya kemarin itu kita dapat support ya dari Universitas Negeri Jember. Mereka melakukan penelitian profiling dari masing-masing ODGJ ini ya di wilayah Curadami semua. Cuma tempatnya kita tempatkan, kalau namanya posyandu itu harus lingkupnya desa, padahal wilayahnya mencakup seluruh kecamatan Curadami karena jumlahnya besar, 130-an. Jadi kita yang masih bisa kita rangkul, kita dampingi, bahkan sampai teman-teman perangkat desa, teman-teman kecamatan, mobil dinas itu dipakai untuk jemput ya, karena mereka itu memang benar-benar tidak berdaya dan rata-rata tidak disupport oleh keluarga dan lingkungan. Ya. Dan puncaknya di tahun lalu, di tahun 2024 kita dapat kedatangan ya, disupport lagi oleh program peningkatan kapasitas dari organisasi mahasiswa di bawahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Dirjen Kebudayaan tuh dia punya program PPK Ormawa namanya. Iya, betul sekali. Nah, PPK Ormawa ini kebetulan juga teman-teman yang tadi melakukan pendampingan atau profiling dari masing-masing ODGJ tadi itu, salah satunya di UKM ya, kegiatan mahasiswa Fakultas Fisip UNED itu Wisma Gita namanya. Nah, itu mereka dapat anggaran untuk berkegiatan di Curadami. Akhirnya mereka melakukan beberapa literasi, yakni yang pertama mungkin literasi melukis. Jadi teman-teman ex-ODGJ ini diajak untuk melukis. Kita disupport dari dinas, seluruh OPD di Bondowoso kita libatkan, kita undang untuk bisa menyupport apa yang bisa disupport. Misalnya dari dinas pariwisata dan kebudayaan itu mungkin menghadirkan narasumber memang pelukis ya, itu mereka kita ajak lukis
Nah, di sana ternyata banyak potensi-potensi yang bisa digali dari teman-teman. Kemudian kita buat pelatihan batik ekoprint ya. Mereka buat tas dari ekoprint, itu sudah menghasilkan beberapa produk, termasuk melukis tadi juga sudah ada beberapa lukisan dan sempat dipamerkan di kegiatan kami di Festival Maulid Curadami tahun 2024. Kemudian mereka juga pernah bikin pagelaran sendera tasik, seni sandiwara, tari dan musik. Itu beberapa pemerannya jadi XODGJ tadi itu. Jadi berkesinambungan sampai terakhir ya kita dapat kunjungan karena diapresiasi oleh kementerian. Mereka hadir ke Curadami untuk melihat memang benar-benar kok apa mungkin ya teman-teman dari XODGJ ini berkegiatan sampai bikin pertunjukan juga. Ternyata memang diapresiasi oleh pihak kementerian pada waktu itu dan produk-produknya memang diakui sudah layak jual. Nah, cuma ini jadi tantangan karena kita juga menggandeng produk untuk pasar. Jadi ketika mereka sudah punya produk, kemudian sudah berbentuk komunitas, nah ini bagaimana pasarnya ini yang kita harus support. Dan sampai saat ini memang masih belum masif ya, produknya masih belum masif dan pemasarannya juga masih belum banyak tersupport dari pihak-pihak terkait. Mungkin itu gambarannya. Oke, jadi memang itu butuh dukungan dari berbagai pihak ya Pak Yordan. Nggak bisa jalan sendiri nih Pak Camat sendiri gitu, nggak bisa ya Pak? Iya. Oke, Pak kalau boleh tahu Pak Yordan itu jumlah ex-ODGJ yang ada di Kecamatan Curadami itu apakah juga dari daerah lain Pak? Jadi kayak misalnya terpusat di sana begitu pelatihan yang dilakukan? Nah jadi ketika kita melakukan pelatihan dari data yang ada kita coba undang pernah di balai desa juga pernah di kecamatan itu ya kita repotnya karena memang butuh support penuh ya. Jadi kita harus jemput memang jemput mobil dinas pakai mobil pribadinya teman-teman dari relawan-relawan komunitas itu jemput dari rumahnya sampai ngantarkan kembali. Nah itu wilayahnya Curadami semua. Dan ketika mungkin ada semacam teori kalau ex-ODGJ dikumpulkan dengan ex-ODGJ atau ODGJ sama ODGJ itu biasanya rata-rata rawan kambuhnya. Oh gitu. Jadi, malah ya Pak ya? Jadi ketika kayak bisa nular gitu ya. Jadi ketika untuk ngakali itu kita juga panggil teman-teman disabilitas. Jadi di sela-sela mereka itu ada teman-teman disabilitas yang kita ajak juga karena mereka juga ternyata butuh juga ya berkegiatan disupport dan mereka juga bisa membantu kami dari relawan-relawan tadi, komunitas tadi itu membantu karena memang ada yang teman-teman disabilitas yang bisa menjahit, kemudian pernah juga dapat pelatihan ekoprint itu jadi mendampingi mereka yang teman-teman yang dari SODGJ. Jadi kita kolaborasi penuh termasuk ke pesertanya. Jadi satu kali pelatihan itu bisa 40 sampai 50 orang yang kita latih. Oke. Mohon maaf Pak Yordan, saya coba ke Dr. Pong Haryadi nggih. Ya. Oke, baik. Dokter, ini tentu tadi Pak Yordan menyampaikan bahwa ini butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama juga tentu pasti dukungan dari fasilitas kesehatan, dari tenaga-tenaga medisnya. Nah, dokter, bagaimana ini Puskesmas bisa memberikan dukungan kesehatan dan juga rehabilitasi bagi ex-ODGJ? Karena kan biasanya perawatan ODGJ itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan yang ada begitu, yang umum begitu dokter. Iya, sebelumnya saya menjawab pertanyaan Mbak Swita tadi. Saya menjelaskan dulu tentang posyandu jiwa. Mungkin kalimat posyandu jiwa ini mungkin masih ada yang belum memahami.
Sebenarnya Posyandu Jiwa itu merupakan program kesehatan nasional, kemudian yang tujuan untuk mencegah dan menangani berbagai masalah kesehatan jiwa yang ada di masyarakat, terutama di tingkat desa ataupun kelurahan, Mbak. Kemudian tujuan utamanya apa? Yaitu mendekatkan pelayan jiwa di masyarakat. Jadi kita istilahnya jemput bola. Selama ini kan penanganannya di rumah sakit, karena sekarang saat ini sudah ada spesialis jiwa di rumah sakit Bondowoso. Jadi karena mungkin masyarakat merasa jarak jauh, ya kan, kemudian dari rumahnya ke rumah sakit jauh, tidak ada yang mengantar. Jadi kami punya inisiatif untuk mendekatkan kembali pelayanan gangguan jiwa ini di masyarakat. Tetapi ada beberapa kendala. Untuk yang tahun 2022 ini disampaikan oleh Pak Camat tadi, itu sudah berjalan. Hanya saja di situ ada beberapa kendala terkait dengan kehadiran, Mbak. Jadi jumlah total sampai dengan bulan Januari tahun 2025 ini sekisaran 137 penderita. Kemudian yang pengobatan itu 51 pengobatan. Yang lain kendalanya adalah tidak mau berobat dengan berbagai faktor. Misalkan faktor dari penderita sendiri. Nah, penderita sendiri itu karena kan ODGJ itu kan ada yang punya karakter tidak di rumah, jadi sering jalan, sering keluar. Ketika jadwalnya obat, ketika dia minum obat dia nggak terkontrol di situ. Kemudian faktor yang kedua itu terkait dengan keluarga. Jadi ada keluarga yang ibaratnya apa ya? Mungkin pasrah ya. Pasrah dengan kondisi keluarga yang sudah mengalami ODGJ. Entah itu dia tua, entah itu dia sakit. Orang itu dianggap itu cobaan saja. Jadi ya sudah dibiarkan saja di rumah. Atau menganggap itu sebuah kayak mungkin orang desa menganggap itu sebuah hal gaib ya. Itu penyelesaiannya ya dengan cara didoakan begitu, tanpa adanya pengobatan. Nah, apakah peran puskesmas atau di sini tenaga kesehatan ada? Tentunya kami ada. Di situ ada kegiatan di puskesmas, ada kegiatan program jiwa. Di situ teman-teman, terutama perawat desa dan programmernya men-screening ya setiap laporan kasus yang ada kemungkinan jiwa, misalkan dari masyarakat. Ya, menyampaikan kepada kerabat desa menyampaikan kepada kami atau melalui kader kesehatan. Di situ kami akan men-screening, menugaskan petugas untuk men-screening apakah yang dilaporkan itu betul-betul menderita gangguan jiwa apa tidak. Kalau memang positif, nanti kami akan mengklasifikasi kasusnya bagaimana ini. Kalau memang perlu rujukan, kami rujukan ke rumah sakit, kami antar ke rumah sakit. Dan yang paling penting itu KI untuk keluarganya, Mbak. Jadi keluarga ini sangat menentukan keberhasilan dari tingkat pengobatan pasien ODGJ. Karena apa? Keluarga menjadi pengawas minum obat. Tiap saat, kapanpun, jam berapa dia harus tahu. Kalau tidak begitu, mau sembuhnya kapan? Karena orang ODGJ kan tidak bisa. Misalkan lagi kambuh-kambuhnya, ini minum obat ya ditinggal, dia nggak diminum sama orang ya kan gitu. Jadi otomatis keluarga itu perannya luar biasa. Kemudian peran yang kedua selain kami dari puskesmas, rumah sakit, kami kolaborasi dengan rumah sakit. Di dalam Posyandu Jiwa itu hadir pula dokter spesialis jiwa dan tim dari rumah sakit untuk membantu kami karena memang di dalam kegiatan Posyandu Jiwa itu ada juga deteksi dini gangguan jiwa. Kemudian di situ juga ada namanya pemberian obat-obatan yang sesuai dengan yang sudah diaptis oleh dokter spesialis jiwa. Jadi pengobatan jiwa ini tentunya kami minta aptis dulu dari spesialis jiwa, Mbak. Jadi kami setelah itu pengawasannya oleh kami, oleh petugas yang ada di wilayah. Dokter, terkait dengan tenaga medisnya apakah tersedia, Dok? Tersedia, jadi di tiap desa sudah ada satu bidan, satu perawat, kemudian ada programmer atau penanggung jawab jiwa di puskesmas untuk di tingkat puskesmas. Tapi kalau memang spesialis jiwa memang tidak ada, Mbak, adanya di rumah sakit. Kami bisa konsultasi dan kami memang enak ya, kami konsultasi kapanpun bisa. Misalkan kami menemukan kasus jiwa, dok ini gimana? Kami konsul, responnya luar biasa. Terus kemudian ada kendala obat. Minum obat ini kok orangnya agak begini, ya, mereka akan menjawab, oh gini, bisa kembali atau mungkin diganti obatnya atau gimana ya. Misalnya kami terus konsultasi. Gitu.
gitu. Baik kalau begitu. Jadi memang ada program Posyandu ODGJ ini tentu sangat bermanfaat nggih, Dokter? Betul sekali. Iya. Apakah ini juga dilakukan di seluruh desa atau kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso nih ya, Dok? Saya kurang paham. Atau hanya di Curadami aja gitu? Ada beberapa kecamatan yang mengadakan ini, tapi sepertinya tidak seluruhnya sepertinya. Oh gitu. Ya, beberapa ya, mungkin menjadi uji coba dulu melihat keberhasilan, kemudian nanti dikaji lagi. Karena begini, tadi sampaikan Pak Camat bahwa posyandu lansia, posyandu jiwa ini kan tidak ada dana dan lain-lainnya. Mungkin pemerintah juga memikirkan itu. Belum lagi peran serta lintas sektor yang lain kan juga harus sangat terlibat. Kalau di tingkat kecamatan, alhamdulillah kecamatan, kemudian Koramil, Polsek, yang lain-lain juga sangat membantu. Kenapa? Contoh misalkan kami menemukan kasus satu ODGJ, dia lagi ngamuk ya Pak ya. Kami kolaborasi dengan tingkat kecamatan untuk menentukan satu PP-nya. Babinsa Kapitmas juga datang juga ke situ untuk mengamankan jika membawa pasien itu ke rumah sakit untuk rujukan pertama. Nanti di rumah sakit akan dikaji ini dirawat inap atau bisa dipulangkan, gitu Pak. Jadi kerjasamanya Linsek itu sangat menentukan juga. Jadi banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan penanganan itu. Jadi tidak semata-mata hanya minum obat, simple tidak. Jadi keterlibatan Linsek, pengawasan, kemudian koordinasi dengan teman-teman di puskesmas, keluarga juga berpengaruh. Baik Dok, kalau misalnya ada ODGJ yang nggak ada keluarganya nih Dok, sejauh ini kan kadang tuh banyak yang terlantar ini. Penanganan yang ada dilakukan di Puskesmas Curadami sejauh ini berarti apakah ODGJ yang memang masih terhubung dengan keluarga, Dok? Ya. Selama ini yang ada di 137 itu tetap ada keluarganya walaupun hubungannya jauh. Oh, oke. Jadi katakanlah Mbah sama cucunya gitu ya. Masih ada. Jadi masih ada yang ngopeni, Mbak. Nah, karena apa? Nggak bisa kami, kalau memang ada pun kami tidak tahu, misalkan itu belum tentu dari Curadami atau gimana, kan identitas nggak ada Pak. Identitasnya orang nggak ada, otomatis kami akan serahkan kepada Dinsos. Nanti Dinsos akan mengkaji apakah ini bisa dirawat di mana, di rumah sakit atau bagaimana. Kalau terkait yang kami tangani 137 ini alhamdulillah murni dari warga Curadami. Oh, murni dan memang dari ada penanggung jawabnya. Karena prinsip kami harus ada pengawas minum obat, yaitu keluarga itu sendiri. Karena pengobatan ODGJ ini kan unik ya Mbak. Jadi penyakit yang tidak tampak, contoh begini, orang akan bertanya, penyakit jiwa ini bisa sembuh apa enggak Dok? Itu pertanyaan yang luar biasa, jadi pertanyaan favorit kan gitu ya. Iya, karena kan itu jadi harapan ya Dok ya. Harapan, kalau dikatakan begini, jadi kalimat sembuh itu ada dua pengertian. Satu, sembuh total tanpa pengobatan. Yang satu lagi sembuh tapi butuh treatment jangka panjang. Lah jiwa ini termasuk yang sembuh tapi butuh treatment atau pengobatan jangka panjang. Maka yang dikatakan sembuh pada ODGJ ini adalah dia bisa beraktivitas sehari-hari, sudah bisa berinteraksi dengan lingkungan, itu cukup dikatakan sembuh. Tapi pengobatan tetap berjalan. Beda sama yang sembuh total tanpa pengobatan, contoh penyakit flu, yang gitu Mbak ya. Orang flu diobati 3-4 hari, 5 hari sudah sembuh total, tidak usah minum obat lagi. Nah sementara ODGJ tidak bisa diberlakukan seperti itu. Jadi sembuh tapi butuh treatment jangka panjang. Gitu. Oke, baik. Nggih, matur nuwun Dok. Saya coba ke Pak Yordan kembali nggih. Oke. Baik Pak Yordan, itu tadi adalah satu bentuk dukungan dan support yang diberikan tentunya oleh fasilitas kesehatan puskesmas yang ada di Kecamatan Curadami. Ini tentu akan sangat membantu dari program tersebut nggih Pak Yordan. Tapi sejauh ini kendalanya seperti apa Pak? Masalah utama mungkin yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan ex-ODGJ khususnya di Kecamatan Curadami ini Pak? Adakah banyak tantangan? Adakah banyak masyarakat yang tidak menyetujui? Ataupun mungkin juga dari pihak keluarga sendiri yang menolak? Ya, jadi memang ODGJ itu ada stigma memang, termasuk bukan hanya dari lingkungan, termasuk dari keluarga. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter, di mana memang peran keluarga ini sangat menentukan, terutama di support untuk
minum obat ya, treatment jangka panjang. Ada beberapa kasus yang memang saya mungkin bercerita di wilayah Curadami, ada Babinsa, ini tadi keterlibatan lintas sektor juga penting ya. Kenapa kok akhirnya di Curadami khususnya di Desa Jetis itu dinobatkan jadi desa inklusi, karena keberhasilannya selama beberapa tahun ini disupport oleh lintas sektor. Salah satu saya bisa cerita, ada seorang Babinsa, ini memang kerjaannya memang memandikan atau merawat ODGJ yang memang tanda kutip ya terlantar tapi di rumah. Ini ironis. Jadi gitu. Sudah di rumah tapi terlantar. Ini ada, bisa dilihat di YouTube itu banyak Pak Babinsa ini di konten. Aktivitasnya selalu di ini Pak ya, apa namanya, di posting Pak, gitu. Iya, Pak Dharma itu di konten dengan konten kreator, YouTuber itu memang spesialis ya, karena di wilayah Curadami ini banyak. Sampai pernah kita berkolaborasi dengan Pak Purnomo yang ada di Lamongan. Pak Purnomo polisi baik itu memang cepat sembuh ya. Jadi korban pasung karena mengetahui hal itu kita bawa sembuh, tapi karena tidak ada tidak lupa ya, karena sudah dianggapnya sembuh tadi Pak Dokter itu kayak penyakit flu, keluarganya nggak ngontrol lagi. Tadinya diobati dengan obat-obat pengobatan alternatif ya, tidak di medis. Akhirnya kambuh lagi ya, akhirnya kembali lagi Pak TNI Polri ini kejar-kejaran karena memang bawa senjata tajam. Nah ini yang membahayakan ini ya Pak Yordan. Iya, ya itu yang akhirnya kita punya inisiasi. Ya, yuk ini harus ada wadahnya dan kita wadahi supaya gampang kontrolnya tadi. Termasuk dari dokter spesialis jiwa kan terbatas orangnya, satu Kabupaten Bondowoso. Jadi kalau di hal-hal baik yang dilakukan di Kecamatan Curadami ini mungkin bisa direplikasi di tempat lain, itu insya Allah hampir semua tertangani, hampir tidak ada laporan-laporan dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ketika mereka berkegiatan, karena rata-rata kemarin kita bikin pelatihan, rata-rata instrukturnya atau pelatihnya itu kita memang swadaya. Jadi kita cari memang pelatih yang memang benar-benar mau ya, nggak dibayar gitu. Jadi susah. Kerja sosial nih Pak Yordan. Iya, jadi kita seperti pelatihan batik ekoprint. Itu kita memang pakai pengurus PKK kecamatan yang memang pernah dapat pelatihan batik ekoprint. Dan kita dari awal memang sudah perjanjian, ini nggak ada bayarannya, nggak ada gajinya. Ya lillahi ta'ala, sudah Allah yang ganti gitu. Ya alhamdulillah mau. Jadi mau mengajari mereka, bahkan ini sampai 4 kali pertemuan ya, membimbing mereka itu untuk bisa punya produk. Nah, dari sana kita bisa memantau ya, orang ini memang bisa sudah dikontrol dan bisa berinteraksi sosial tadi seperti disampaikan Pak Dokter. Berarti kan sudah sembuh, tetapi tanda kutip memang harus disupport oleh keluarganya untuk bisa tetap ya melakukan ya nebus obat, kemudian minum, dan mungkin bisa kontrol ya beberapa waktu. Itu yang memang kita upayakan sampai saat ini. Jadi hari ini masih kami butuh support lagi memang, apabila ada mungkin komunitas atau lembaga sosial lainnya yang bisa berkegiatan, berkolaborasi dengan kita, dengan teman-teman ex-ODGJ ini kami masih butuh support. Yang terakhir mungkin produk ya, karena mereka memang perlu diberdayakan, karena memang rata-rata tergantung kehidupannya dengan masyarakat sekitar. Jadi salah satu contoh ada terkenal mungkin banyak di YouTube atau di konten dengan orang-orang, itu ada namanya nenek batu ya. Jadi memang tinggalnya di
di bawahnya batu dulu. Kemudian ya, dibangunkan rumah pernah. Kembali lagi ya Pak? Ya ngumpulin batu tetap di rumahnya. Jadi itu kan sebuah fenomena ya. Jadi nggak bisa langsung gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau karena memang di konten-konten dan viral, akhirnya dapat penanganan. Hari ini di panti lansia ya. Panti Jompo itu ya Pak ya. Panti Jompo sudah ditangani oleh teman-teman ya, disupport lagi untuk pengobatannya. Padahal memang sehari-hari dapat bantuan sosial dari orang-orang di seluruh Indonesia malah. Jadi ada yang titip-titip menyampaikan karena viralnya tadi itu. Dan ini juga ironisnya juga malah warga masyarakat atau keluarganya yang menikmati juga. Beliaunya ini memang ya punya keterbatasan, jadi mau tidak mau ya bantuan-bantuannya itu yang mengelola dikelola sama keluarga. Jadi itu yang jadi tantangan kita ketika mereka sudah punya tadi berkegiatan, punya produk, bisa produksi barang atau jasa, itu ini butuh pasar sekarang. Hari ini butuh pasar. Makanya beberapa waktu yang lalu memang kita undang seluruh stakeholder untuk memikirkan itu. Dari Dinas Pendidikan, dari Koperinda, kita undang semua, dari Dinas Pariwisata. Ayo ini kira-kira kalau sudah mereka punya produksi barang atau jasa, kemudian ini gimana ini? Kita rembuk-rembuk lagi nih untuk pemasarannya, menyalurkannya kemana? Ikut pernah kita pasarkan, kita jajakan, tapi masih memang belum ada ketertarikan. Padahal ini memang sudah kita jelaskan, ini produknya dari teman-teman XODGJ dan mereka butuh support juga, namanya komunitas butuh anggaran juga, butuh dana. Kita coba, tapi memang belum secara masif ya, belum semua turun tangan dan mereka butuh itu. Pak Yordan, itu memang tantangan-tantangan yang kayaknya memang nggak mudah untuk dilalui dan diatasi, nggih. Apalagi ini butuh kesinambungan, Pak. Nggak bisa dilakukan sekali selesai, gitu nggak bisa ya, Pak Yordan ya. Ini harus terus dilakukan berulang-ulang. Seperti yang dikatakan Dr. Pong tadi, bahwa keterlibatan keluarga itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk proses mengkonsumsi obatnya yang harus dilakukan mungkin setiap hari. Nah, dokter, itu terkait dengan ODGJ yang ada di Curadami, sejauh ini itu masih tadi disampaikan dokter bahwa ini masih rata-rata dari penduduk Curadami sendiri ya, Dok ya? Iya, betul. Ada keluarganya, berarti saat mereka sudah bisa mungkin dilepas untuk berkegiatan, ini juga tentu diterima oleh keluarganya. Kasus sejauh ini yang mungkin ditolak keluarga itu ada nggak, Dok? Jadi merasa jangan dulu, Dok, saya nggak siap, takut kalau misalnya berbuat kriminal dan lain-lain atau mungkin membahayakan orang lain gitu, Dok. Ya, tentunya masih ada, Mbak. Mereka keluarga sendirilah yang melihat keseharian. Terkadang mungkin masih ada rasa khawatir emosi, ya, khawatir atau gimana. Jadi keluarga tidak melepas 100%, maksudnya tidak dipasung, tapi di dalam rumah bersama keluarga diawasi, paling keluar ke halaman diawasi seperti itu. Lah, sifatnya hanya untuk menjaga biar tidak menyakiti orang lain, tetangganya atau apa. Yang sifatnya masih stabil sih sebenarnya. Tapi kalau sudah misalkan sampai mengacungkan senjata tajam, beda perlakuannya. Jadi kami titipkan kalau seperti itu nanti menghubungi kami ada koordinasi tingkat kecamatan, tim dari kecamatan beserta mungkin dari Dinsos atau gimana akan terjun ke lapangan untuk menjemput itu dan kami konsultan lagi karena mungkin dalam pengobatan ada permasalahan, katakanlah orangnya lupa minum obat atau mungkin kadang-kadang minum obat itu
apa ya Mbak ya, orang minum obat tuh kalau nggak dilihat masuk ke mulut apa tidak, nggak diminum. Jadi harus diawasi nggak Pak, dipastikan gitu. Caranya, nggih, pastikan. Jadi harus di depannya keluarganya, ditunggu sampai obat itu masuk. Sampai benar-benar dibuka mulut, lihat mulutnya gitu. Seperti itu. Kadang-kadang ada yang disimpan, orang yang keluar dibuang. Oke. Karena mereka mau nggak mau kan sama Mbak, sama kita. Ya namanya manusia punya akal pikiran sebenarnya. Sama sih sebenarnya kita, cuma bedanya mereka bermasalah di proses jiwanya. Jadi akal pikirnya sama, mereka punya teknik apa. Jadi ada kejadian dia kadang-kadang minum obat itu cuma dikemu gitu ya, kita keluarga nggak tahu ya dibuang. Akhirnya apa, itu kesehariannya menimbulkan atau relap ya, atau kambuh. Yang kita kambuh seperti itu. Jadi kita harus mengevaluasi kembali ini apa faktornya, atau mungkin dosisnya kurang. Jadi kita konsulkan ke rumah sakit jiwa, atau mungkin perlu obat diganti, atau ada gejala tambahan. Jadi kami selalu koordinasi dengan rumah sakit, Mbak. Oke, sejauh ini dari sekian banyak ex-ODGJ yang ada di Curadami itu, dokter, adakah salah satu dari mereka yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa, Dok? Ada, Mbak. Ada. Okay. Jadi yang sama dengan penyakit umum ya sebenarnya. Ada tahapan atau klasifikasi kapan pasien itu dirawat inap, kapan itu dirawat jalan. Dirawat inap bisa jadi karena tingkah laku. Mungkin dia tidak stabil, emosi, membahayakan orang dan lain-lain. Gitu ya, Mbak ya. Jadi butuh dirawat khusus di rumah sakit, atau mungkin mengalami penyakit tertentu. Misalkan dia ada komplikasi, kan bisa jadi orang jiwa itu punya penyakit jantung, kencing manis, ya kan, hipertensi, kan bisa jadi seperti itu. Tahunya dari mana? Setelah dilakukan pemeriksaan umum total. Jadi penderita itu tidak hanya kita ajak omong gitu, enggak. Jadi diperiksa total, seperti di posyandu jiwa, ya dilakukan tensi atau pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu dan lain-lain. Nah, di rumah sakit pun juga akan di lab, diambil darahnya, dites, dicari penyakit yang lain. Jadi bukan semata-mata penyakit jiwa, jadi penyakit yang lain. Nah, jika ada penyakit yang memperberat atau komplikasi lah dari penyakit yang berbeda, yang butuh perawatan, pasti akan dilakukan perawatan di rumah sakit. Jadi tidak semuanya, bahkan rata-rata yang kami bawa dengan, maaf ya, mungkin kami banyak minta bantuan kayak Babinsa, Babinsa Tipmas, Satpol PP, itu cenderung lebih banyak yang dirawat inap dulu. Beberapa saat dipulangkan, tapi butuh pengawasan, gitu Mbak. Dipantau istilahnya oleh keluarga. Nah, berarti kriteria seperti apa, dokter, untuk seorang ex-ODGJ itu yang bisa dimasukkan ke dalam kriteria bahwa ini sudah siap nih untuk kembali ke masyarakat? Ya, seperti yang di awal sampaikan, kalimat sembuh itu sembuh tapi dengan pengobatan jangka panjang atau treatment jangka panjang. Nah, jadi dia sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Otomatis yang paling dekat adalah keluarga dulu. Mau diajak ngomong, istilahnya nyambungnya respon gitu ya, daripada daripada errornya. Kemudian emosinya juga stabil. Dia bisa makan dan minum, dia tahu waktunya BAB, dia sembarang tempat. Karena ada ODGJ yang memang kambuh tuh ya BAB-nya sembarang tempat. Di rumah tuh mau di mana dia terserah gitu, Pak. Kemudian dia mau diajak untuk kegiatan sehari-hari, misalkan sholat atau mungkin kegiatan bersih-bersih, walaupun tidak selincah orang normal ya Mbak ya, tapi itu bisa dikaji namanya. Jadi setelah itu bisa dikatakan ex-ODGJ, tapi tetap butuh treatment gitu Mbak. Karena suatu waktu bisa kambuh, entah apapun penyebabnya. Yang dikhawatirkan kan kambuhnya ODGJ ini bisa suatu waktu. Mungkin ada pencetusnya, ada permasalahan. Ada triggernya gitu ya, Dok ya? Iya, karena terus terang rata-rata ODGJ ini kan ada faktor halusinasi, dia mendengar suara, melihat gambar, melihat orang yang sebenarnya tidak ada itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kita kan tidak pernah tahu kapan datangnya. Iya, betul Dok. Nah, kita sebagai keluarga atau sebagai masyarakat, jika ingin mendukung gitu ya Dok ya, terkait dengan proses kesembuhan saat mereka sudah bisa berinteraksi, ngobrol dengan baik dengan kita dan lain-lain, itu kita sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan Dok? Sebagai keluarga juga untuk bisa mensupport supaya proses kesembuhannya juga berjalan dengan baik tentunya. Oke.
Keluarga dan masyarakat minimal itu harus memahami dulu bahwa ODGJ ini bukan penyakit yang istilahnya menular secara langsung, membahayakan langsung orang banyak, tidak. Justru penyakit ini yang harus disembuhkan. Bisa disembuhkan, dalam arti disembuhkan dengan treatment. Nah, orang ODGJ ini juga manusia yang layaknya seperti kita. Dia punya penyakit dan memang punya hak untuk sembuh. Dan jangan lupa bahwa orang ODGJ ini terkadang mempunyai suatu kelebihan, Mbak. Seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, dia dilasah keterampilan dia melukis, kemudian handicraft dan lain-lain. Terkadang hasilnya jauh lebih baik daripada orang normal. Saya pernah waktu masih koas dulu di Rumah Sakit Lawang itu ya, hasilnya ODGJ itu sampai ada yang beli 200 juta. Ya, bukan karena kasihan, bukan. Itu tapi di lelang umum. Ini ya Pak ya, maksudnya 200 juta. Berarti kan ada nilai seni di situ yang memang seninya luar tinggi. Biasa. Tapi kalau kita lihat, kita nggak paham ini apa. Tapi mungkin yang memahami, yang paham betul tentang lukisan mungkin, Pak. Jadi itu. Jadi masyarakat harus tahu dulu gangguan jiwa ini bagaimana. Kemudian di situ juga, makanya salah satunya kegiatan Posyandu Jiwa adalah kita melakukan promosi atau penyuluhan terkait dengan proses gangguan jiwa ini, baik pada keluarga dan masyarakat, agar masyarakat tidak menolak kehadiran mereka tanpa solusi. Misalkan dilempari atau mungkin malah dijauhi, tidak diajak ngomong, atau mungkin istilahnya malah dipasung, kan kasihan. Pihak keluarga mungkin karena malu ya dianggap itu sebuah aib, makanya mereka akhirnya masukkan ke kamar. Pengertian pasung itu bukan berarti harus diikat, dikecek kakinya, dikecek tangan, tidak. Tapi bagaimana dong? Dimasukkan dalam sebuah ruangan tertutup, terkunci, dan tidak berhubungan sama dunia luar, itu sudah termasuk pasung. Sejauh ini mungkin masyarakat mengenal pasung adalah ya itu tadi kakinya. Tadi memang ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Bahkan pernah nemukan kalau di kecamatan lain, waktu itu saya tugas di kecamatan lain, ada yang sampai dipasung di kandang sapi. Iya, mungkin sudah membahayakan gitu ya, Dok? Banyak seperti itu. Mungkin membahayakan atau bagaimana? Tapi apakah itu tidak diobati, hanya dipasung gitu aja ya, Dok ya? Dipasung saja, Mbak, karena mereka bingung ya, karena masyarakat tidak punya solusi. Mereka mau pergi kemana? Mungkin mereka sudah berusaha ke dukun atau ke siapa, paranormal, ya. Kemudian mencoba pengobatan lokal saja di sana. Mungkin ada tenaga kesehatan yang kasih obat ini aja, atau mungkin beli obat di tempat apotek yang mereka menentukan sendiri. Mungkin sakit ini seperti itu. Dan ini tidak solusi. Ketika mereka mau membawa keluarganya kan bisa jadi orang itu tidak tahu caranya bagaimana, atau bahkan malu untuk membawa keluar. Betul. Karena mereka merasa itu sebuah aib keluarga. Masih stigma itu yang berkembang di masyarakat, nggih? Iya, stigma itu yang perlu diperbaiki. Iya, mohon izin saya ke Pak Yordan dulu. Pak Yordan, itu tadi kan panjenengan juga sudah menyampaikan beberapa pelatihan yang dilakukan, bahkan ini juga sudah didatangi oleh kementerian ya, Pak? Iya, betul. Kan luar biasa nih di Curadami berarti. Pak, terkait dengan kendala-kendala yang tadi juga sudah dialami, bagaimana untuk bisa terus membantu ex-ODGJ ini supaya bisa berdaya kembali gitu ya. Nah, sejauh ini pernah nggak Pak ada pengalaman bahwa mereka yang sudah siap dengan pelatihan dan lain-lain ini, tapi keluarga belum bisa menerima, dan dari pihak pemerintah ini apa yang dilakukan, Pak? Iya, jadi memang rata-rata mereka itu karena stigma tadi itu, mereka malu ya. Ketika kita data, kita profiling dengan teman-teman dari Universitas Negeri Jember, jurusan kesejahteraan sosial ya. Jadi mereka nanti akan terjun di sana memang. Jadi prakteknya kita buat profil untuk dimasukkan di balai ya. Balainya ada di Bali, dari Kementerian Sosial itu dia punya memang kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang menyupport ya, terutama ODGJ. Nah itu memang rata-rata hampir semuanya tidak mendapat dukungan dari keluarga. Makanya memang pertama kita pindahkan dari balai desa ke kecamatan, karena balai desa merasa keberatan ditempati terus. Karena ketika ke tempatan otomatis sudah semua ya
ditanggung Pak Kades. Jadi saya punya inisiatif udah taruh di kecamatan. Nah, ketika di sana ada punya masalah baru. Yang awalnya teman-teman perangkat desa itu jemput ke rumahnya pakai motor, ya itu kesulitan karena takutnya lompat di jalan dan segala macam, banyak resiko. Jadi akhirnya kendaraan dinas kita dengan kendaraannya, mobilnya teman-teman itu ya kita pakai untuk menjemputi mereka. Jadi memang kita dukungan keluarga itu penting. Padahal maunya rencana kita itu kenapa kita latih mereka melukis, walaupun nggak bisa ngelukis ya. Ternyata ketika mereka melukis itu kita tanya, waktu itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso hadir dan minta testimoni. Jadi supaya mereka nggak hanya ngelukis, tapi kita ajak interaksi juga. Kita lihat bagaimana responnya. Ternyata kita semua sampai nangis ya di sana karena mereka menceritakan bahwa dia gambar bunga terus. Dia kita kasih kanvas itu dia gambar bunga, Mas. Ternyata memang dia ingat dulu pernah dikasih anaknya itu bunga gitu. Jadi ingatan itu yang terus berulang-ulang. Bahkan ada ex-ODGJ juga yang memang sudah terkenal ya, kita bawa sampai ke tingkat provinsi, tingkat nasional itu lomba, selalu menang. Dia pelukis memang, pelukis. Kita sempat jadikan instruktur, tapi apapun objeknya yang kita tampilkan untuk bisa dilukis, pasti lukisannya pemandangan. Sampai sekarang saya tanya kenapa kalau nulis pemandangannya, nggak tahu ya, mungkin dia ingatnya pemandangan. Itu salah satu bentuk treatment juga sebenarnya. Jadi mereka mengekspresikan emosinya ya, ini apa, darinya kita tahu gitu. Nah itu juga memang kendalanya lagi-lagi ya, ketika kita kapasitas 40 orang, 50 orang, yang hadir itu ya hanya 20. Akhirnya kita paksa ya jemput-jemput akhirnya. Hanya kadang-kadang pernah satu kali pertemuan itu hanya 10 orang. Awal-awal itu hampir tidak ada yang datang waktu ketika Posyandu Jiwa yang tahun 2022 itu hampir nggak ada yang datang. Karena tadi itu takut ya dibawa ke rumah sakit jiwa atau apa. Padahal enggak, kita mau nolong. Jadi ketika kasus tadi cerita pasung-pasung, betul kata Pak Dokter. Mereka selain bingung ya, itu mereka memang menutupi ya stigma itu di antara lingkungannya, di antara keluarga besar lainnya, di antara sama pemerintah juga sama. Jadi memang disembunyikan. Nggak jujur ya, Pak kita Yordan. Ya ketemunya itu teman-teman pendamping sosial itu menemukan hal-hal seperti itu tuh rata-rata itu memang dari kunjungan ya. Ketika kunjungan pendataan keluarga. Nah itu kita masuk, kita lihat dapur Pak, ini berapa, akhirnya ketemu sana, ada ini, ada ini gitu. Ya itu ada yang memang punya kakak KTP ya, NIK ya, ada yang nggak punya. Nah itu yang lebih susah lagi nanti. Jadi beberapa kasus di Bondowoso itu memang teman-teman dinas kependudukan dan pencatatan sipil itu sampai hadir memang ke rumahnya itu untuk, karena sekarang NIK harus lengkap ya, ada sidik jari, iris mata dan segala macam itu. Nggak mungkin mereka diajak untuk ke kantor dinas pendudukan ya, atau ke kecamatan sekalipun. Jadi kita yang datang ya Pak, jemput bola. Iya, kita jemput bola supaya dia bisa dapat fasilitas kesehatan yang memang sudah disediakan BPJS. Nah, syaratnya memang harus ada NIK. Ini juga butuh support juga teman-teman dari desa, kelurahan, kemudian teman-teman kecamatan, dispenduk itu butuh dukungan ya. Saya yakin masih banyak warga kita ya di Bondowoso ini banyak yang memang masuk kategori-kategori tadi, karena stigma tidak dimasukkan di KK, tidak tercatat. Nah itu taruh di belakang, tadi ada yang di gudang, di kandang itu memang betul faktanya seperti itu.
Oke, baik. Mohon izin saya ke Dokter Pong Haryadi. Ini waktu kita juga sudah terbatas, Dokter. Satu pertanyaan terakhir, Dok, terkait dengan penyakit mental yang saat ini banyak sekali mulai kita tahu gitu ya. Jenisnya juga macam-macam. Dan bagaimana isu terkait dengan menjaga kesehatan mental. Dok, ini kira-kira berhubungan nggak, Dok, untuk bisa menjadi salah satu trigger atau salah satu penyebab menjadi orang dengan gangguan jiwa? Sekedar dari penyakit mental saja? Iya, begini Mbak, jadi gangguan jiwa ini beda dengan penyakit yang memang jelas penyebabnya ya, contoh virus, bakteri, parasit, jamur dan lain-lain. Nah, maka penanganan gangguan jiwa ini sebenarnya masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan cara mencegahnya bagaimana? Kalau COVID kita dengan cuci tangan, jaga jarak, ya, pakai masker. Jiwa tidak seperti itu. Cukup dengan memiliki pola hidup yang sehat dulu, baik dari pola makan kita, kegiatan olahraga, ya. Kemudian kita harus bisa yang kedua mengelola stres, pola pikir kita dengan baik. Setiap orang tuh stres itu biasa. Cuman masalahnya cara ngolahnya bagaimana? Gitu, cara ngolah penyelesaiannya gitu bagaimana? Jangan sampai istilahnya tanpa penyelesaian. Karena jika stres meningkat akan menimbulkan cemas yang berlebihan. Nah, cemas itu merupakan cikal bakalnya dari proses gangguan jiwa. Ada lagi, kita cukup beristirahat karena orang lelah itu menimbulkan emosi yang berlebihan. Ya gitu ya. Jadi hal-hal kecil-kecil itu kemudian bisa menyediakan waktu untuk diri sendiri. Misalkan kita punya hobi ya, hobi yang selama ini positif ya. Misalkan kita berolahraga, kemudian memancing atau melukis, hobi apa, atau seperti Pak Camat ini hobinya sepeda motoran, ya silahkan gitu. Yang penting tersalurkan gitu loh Pak. Jadi benar-benar tersalurkan. Jadi tidak terus terkukung kita punya hobi tapi kita tidak tersalurkan. Banyak Mbak faktor-faktor yang istilahnya bisa kita cegah. Jika tidak dilaksanakan itu menimbulkan cikal bakal dari gangguan jiwa. Contoh ada lagi memiliki rasa syukur yang paling penting. Iya, betul. Rasa syukur yang tinggi ya, itu Mbak, jangan sampai lupa itu. Jadi sesuatu yang diberikan itu ya sudah, itu rezekinya kita, kondisi kita seperti itu, kita punya rasa syukur yang lebih tinggi lagi. Oke, baik, gitu ya, baik, matur nuwun Dokter. Ini mudah-mudahan menginspirasi supaya kita semuanya lebih bisa menjaga kesehatan mental masing-masing ya Dok ya, terkait di tengah dengan gempuran penyakit-penyakit mental yang mungkin banyak digaungkan oleh Gen Z untuk saat ini. Nah, kita sampai di ujung perjumpaan kita, mungkin bisa disampaikan closing statement ataupun mungkin pesan harapan dari Pak Yordan dan juga Dr. Pong Haryadi terkait dengan topik kita untuk pagi hari ini. Pak Yordan dulu, monggo Pak. Ya, jadi buat pendengar semua atau yang melihat channel YouTube ini, saya cuma berpesan, ayo support ya, saudara-saudara kita, kawan kita, tetangga kita, keluarga kita yang memang sudah masuk ya dalam kategori ODGJ atau ex-ODGJ, karena membiarkan atau pasrah itu bukan solusi, tapi menyupport mereka dengan apa? Dengan memberi arahan atau mengarahkan untuk bisa melaporkan kepada petugas kesehatan yang ada di desa, ada di puskesmas atau di rumah sakit, atau teman-teman dari kecamatan juga bisa memfasilitasi itu. Ketika melaporkan, kemudian kita fasilitasi untuk bisa diperiksa secara menyeluruh, karena tidak hanya jiwa saja yang terganggu, nanti ketika ada dampak-dampak lain, penyakit-penyakit lainnya memang perlu diperiksa ya, diperiksakan ya di rumah sakit atau puskesmas. Mungkin itu dari saya. Baik Pak Yordan, matur nuwun. Dr. Pong Haryadi, monggo Dokter. Penyakit jiwa itu bisa dicegah dan bisa diobati. Jaga gangguan jiwa dengan pola hidup sehat, kemudian bangun dukungan sosial, baik dengan keluarga, teman, lingkungan masyarakat, dan kelola stres dengan baik. Jika ada yang mengalami prosesi gangguan jiwa mulai dari ringan, sedang, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang ada terdekat, atau pihak rumah sakit langsung. Kemudian
jika kasus jiwa ini ditemukan secara dini dapat membantu proses penyembuhan agar terhindar dari komplikasi yang lebih lanjut atau lebih serius. Mungkin ada satu kalimat Mbak, kalimat bisa dikatakan kalimat emasnya saya. Gimana, jadikan kesehatan jiwa kita menjadi prioritas hidup. Itu aja, Mbak. Jadikan kesehatan jiwa kita menjadi prioritas hidup kita. Aten nggih, Dok? Betul. Baik. Matur nuwun Pak Yordan, Camat Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Dr. Pong Haryadi juga selaku Kepala UPTD Puskesmas Curah Dami. Mudah-mudahan dialog kita untuk pagi hari ini menginspirasi banyak orang, memberikan banyak wawasan juga terkait dengan pemberdayaan ex-ODGJ dan bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Selamat kembali beraktivitas untuk pagi hari ini. Selamat pagi semuanya nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi pendengar, kita sudah bersama dengan Camat Curah Dami, Raden Saudia Yordan Islam Taufik, dan juga Kepala UPTD Puskesmas Curah Dami, Dr. Pong Haryadi. Perbincangan cukup menarik terkait dengan pemberdayaan ex-ODGJ di Kabupaten Bondowoso. Saya Retno Palupi, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kita segera